62 korban berhasil diidentifikasi. Dari Padang, Sumatera Barat, kita juga akan dengarkan laporan dari Tapaduli Selatan, Sumatera Utara. Ada rekan Wana Sari di sana. Wana, apakah penyaluran bantuan ke daerah-daerah terisolasi di Tapaduli Tengah sudah bisa dijangkau semuanya? Ya, Laura dan pemirsa sesungguhnya dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini, di 13 kecamatan diantaranya ini terdampak banjir bandang dan longsor yang melanda pada pekan lalu. Dan sejauh ini untuk daerah-daerah yang sebelumnya sempat terisolir, ini sudah dapat mengingat daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan ini perlahan mengalami pemulihan meskipun ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masifnya kerusakan yang terjadi di beberapa desa pada Tapanuli Selatan bisa di desa Garoka. Dan saat ini besok merupakan hari terakhir status tanggap darurat dan tampaknya melihat kerusakan yang cukup masif ini akan ada rencana perpanjangan untuk status tanggap darurat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini untuk 14 hari ke depan. Dan untuk upaya pemulihan di beberapa desa, terutama di desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, ini terus dilakukan secara masif, terutama untuk pembangunan jembatan, kemudian perbaikan jalan yang sebelumnya sempat terputus yang menghubungkan antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa pekan ke depan ini geliat masyarakat akan mulai terlihat di daerah ini karena upaya masif untuk pemulihan ini terus dilakukan oleh seluruh pihak begitu meskipun ini membutuhkan waktu lama kemudian untuk aktivitas belajar mengajar misalnya di beberapa sekolah yang mengalami kerusakan bisa dikatakan 100% dan harus dibangun kembali. Ini juga tentunya akan membutuhkan waktu yang lama apalagi sebentar lagi persis hari Senin ini anak-anak sekolah akan mulai memasuki masa ujian sebelum akhirnya libur panjang begitu. Dan untuk bantuan-bantuan kepada para korban bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan ini sudah semakin banyak daerah ataupun posko-posko yang didirikan untuk menampung bantuan apakah itu logistik, kemudian kebutuhan sandang terutama maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk para korban bencana begitu. Dan mudah-mudahan dengan semakin terbukanya akses ini, distribusi bantuan termasuk bahan bakar minyak yang sampai saat ini masih langka di Kabupaten Tapanuli Selatan ini perlahan akan teratasi. Dan untuk update korban yang sejauh ini kami dapatkan, ada informasinya 2 warga yang masih dinyatakan hilang begitu dan tentunya pihak-pihak terkait ini masih terus melakukan pencarian terhadap korban ataupun sanak keluarga yang dinyatakan masih hilang begitu. Namun secara keseluruhan untuk penanganan para korban bencana di posko-posko pengungsian ini sudah mulai terdistribusi dengan baik terutama untuk kebutuhan makanan serta penanganan kesehatan bagi para korban bencana. Laura. Baik, Wana Sari menggambarkan langsung dari Tapaduli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya dari Rizka Sesabila dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Berhati-hatilah selama bertugas.